wasallam. Karena siapapun yang bergerak mencari ilmu, berjalan di jalan untuk mencari ilmu, maka Allah mempermudah kita untuk berjalan ke syurga, menemukan jalan ke syurga. Likulli syai'in tariqun wa tariqul jannah ilmu. Semua ada jalan, tapi satu-satunya jalan ke syurga adalah ilmu. Ingin masuk syurga? Kalau tidak ada jalan, tidak masuk syurga, tidak bisa berjalan ke syurga. Maka kita harus bangun jalan dulu ke syurga. Apa jalan ke syurga? Ilmu apa? Ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah. Maka beruntung sekali kita punya orang tua. Ingat, anaknya menitip pada tempat ilmu agama, bukan cuma cari ilmu untuk cari makan saja. Enggak punya ilmu pun bisa makan. Kambing ada ilmu enggak, tapi bisa makan juga kan? Enggak susah-susah. Ayam enggak punya ilmu dia, tapi juga bisa makan. Tapi untuk ke syurga tidak bisa tanpa ilmu. Maka inilah tempat yang kita sangat bersemangat, sangat bahagia cari ilmu. Kalau kita sudah dapat ilmu, sukses, pasti pada satu saat kalau kita insaf dan sadar, kita akan menangis terharu, bersyukur pada Allah. Tidak bisa dibayangkan gimana tidak ada artinya hidup ini kalau tanpa ilmu. Baru ingat, terima kasih pada orang tua, terima kasih pada guru. Kalau kita nanti sudah mendapatkan ilmu dan merasakan manfaat ilmu. Ayah dulu yang lagi bicara ini, dulu cari ilmu, lahir di komplek pesantren karena orang tua pimpinan pesantren. Ya belajar, sebelum ke pesantren sudah belajar kitab-kitab Arab, walaupun masih sekolah SD. Kemudian melanjutkan cari terus ilmu. Di saat kita mendapatkan sesuatu, kita sudah tahu Al-Quran, tafsir sudah tak bisa baca sendiri, kitab-kitab karangan ulama besar sudah kita baca sendiri, kita memahami. Kemudian timbul sebuah kesadaran, keinsafan. Gimana ruginya kalau saya dulu tidak fokus cari ilmu. Padahal kalau belajar baca kitab Fathul Qarib sebelum mondok sudah bisa, tapi sukanya, senangnya juga senang, tapi tidak sesuka setelah kita belajar lagi. Maka saya sering menangis terharu, betapa ruginya saya kalau saya tidak semangat dan fokus cari ilmu. Wajar teman-teman saya dulu, saya sendiri yang lahir di dalam tempat ilmu, dalam pesantren, waktu kecil kadang-kadang kurang bersemangat, ada rasa bosan dari ilmu. Apalagi teman-teman yang lain, maka wajar mereka tidak sampai ke pondok. Maka kita yang sudah sampai ke pondok ini bersyukur pada Allah, karena kita disayang Allah, menjadi hamba-hamba pilihan. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah memberi paham kita pada agama.
artinya Allah memilih hamba-hambanya. Hamba-hamba pilihan itu tandanya diberi paham pada agama. Lewat apa paham agama? Ya lewat belajar. Berarti kita menjadi hamba pilihan Allah, bersyukur pada Allah. Dan bersyukur dan terima kasih sama Allah. Ya Allah, saya menjadi hamba-hamba pilihan-Mu. Allah telah memilih kita menjadi pencari ilmu. Maka dalam langkah kita mencari ilmu, langkah pertama ya belajar. Belajar cari ilmu. Itu langkah pertamanya. Langkah keduanya, amalkan ilmu. Apa yang sudah kita belajar walau sedikit, diamalkan. Diamalkan untuk apa? Pertama, untuk mendapat pahala beramal. Yang kedua, untuk mendapat ilmu baru. Maka pada para generasi salaf dulu punya ilmu luar biasa, menyusun mengarang kitab banyak sekali. Kita membaca aja tidak habis-habis. Ilmu mereka prosesnya pertama cari ilmu dasar dulu. Bagaimana ilmu untuk sah salat, cara beribadah, ilmu tauhid. Kemudian mereka serius mengamalkan ilmu. Sehingga ilmu yang mereka dapati lebih banyak dari ilham, lebih banyak dari ma'unah pertolongan Allah. Kenapa? Karena dia sudah mempersiapkan diri untuk menerima ilmu yang tidak terlalu capek belajar, walaupun mereka semangat belajar. Jadi ilmu pertama kita untuk land clearing dulu, untuk membersihkan, olah lahan dulu. Olah lahan kita. Amal itu kita tanam, kita beramal. Maka dia akan berbuah kalau datang hujan. Tapi kita siap tunggu hujan itu. Hujan rahmat dari Allah, dapat ilmu. Ilmu yang enggak pernah kita bayangkan bisa kita dapati. Maka yang pertama apa? Kita perbaiki akhlak dulu. Akhlak dulu. Supaya ada tempat untuk Allah curahkan ilmu. Maka akhlak yang bagus, jadi anak yang patuh, sopan, tidak nakal. Kenapa? Mereka-mereka yang berakhlaklah memiliki hati yang siap untuk menerima curahan hujan ilmu dari Allah. Man amila bima alima warasahullahu ma lam ya'lam. Siapa yang beramal dengan apa yang dia sudah tahu, maka Allah mewarisi ilmu yang tidak dia tahu. Maka orang-orang Islam hebat dulu pertama dengan kekuatan semangat belajar, ta'allum. Tetapi yang paling luar biasa, dengan kekuatan belajar beramal sesuai dengan ilmu yang sudah ada, maka dapatlah ilmu yang lain. Kalau ada bahasa lain itu ada ilmu laduni. Kita enggak. Kalau ilmu itu ibaratnya ilmu yang bersumber langsung dari mata air, bukan di dalam ember. Kalau ilmu dalam ember dia habis. Kalau kita tarik terus, dia cepat habis. Tapi kalau dari sudah ilmu nyambung ke sumber mata air, dia tidak habis-habis. Maka ini yang kita masih kecil-kecil, tolong pahami bahasa ayah. Kalau sudah besar nanti sudah kelewat langkah, sulit kembali
kembali sekarang. Kita ini masih kecil, belum banyak dosa kan? Karena belum lama hidup. Maka jaga bersih itu. Kita lihat ulama-ulama masa lalu itu, mereka jadi ulama besar, jadi waliullah, umurnya belasan tahun, 20-an tahun. Seperti Ahmad Al-Hadari. Ahmad Al-Hadari itu kutub aulia. Tapi keahlian ilmunya bermacam ilmu. Sampai ilmu mantek, ilmu badi, ma'ani, bayan. Nah, itu kitab Matan Sulam itu, Al-Munawwarat. Beliau karang dalam bentuk nazam. Umurnya masih 23 tahun. Sudah luar biasa. Kenapa? Karena selain daripada fokus belajar, juga fokus beramal, fokus berakhlak, tidak banyak dosa, bersih hati. Mau seperti itu? Maka berjuang kita menjaga diri, berakhlak, patuh. Jangan di depan pura-pura baik, di belakang lain lagi. Itu nggak dapat ilmu itu. Karena tanpa ridha guru, pertama tidak dapat ilmu, sulit dapat ilmu. Kalaupun dapat, tidak berkat. Allah nggak ridha, Allah nggak senang sama kita kalau guru kita nggak senang sama kita. Allah nggak sayang sama kita kalau orang tua kita juga nggak sayang sama kita. Jadi kalau mau cepat dapat ilmu, cepat sukses, maka jadi orang baik, jadi anak baik. Baik dalam arti rajin beribadah, rajin belajar, patuh sama guru, insya Allah sukses. Tapi kalau nakal, hidupnya nanti itu bermasalah. Maka tidak boleh orang-orang pondok itu tidak sukses kalau keluar dari pondok. Kalau dia baik seperti yang diajarkan oleh gurunya, patuh, insya Allah sukses nanti. Kalau ada anak pondok keluar dari daya, dari pesantren bermasalah, itu pasti bermasalah waktu di pondok. Kalau periksa pasti mungkin nakal kali, mungkin banyak pelanggaran, maka hidupnya lontalang tuh nanti. Maka jangan main-main. Ini kita tempat belajar ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah. Rasulullah juga menerima itu lewat Jibril. Ilmu yang sangat mulia yang kita cari di sini. Maka tidak boleh main-main, dia tidak boleh tidak serius. Kalau kita tidak serius, ilmu juga nggak serius sama kita. Ya, ini sombong kali kata ilmu. Ini sombong kali sama saya, nggak mau kenalan ya. Maka kita nggak bisa ilmu nggak mau kenalan sama kita. Kenapa? Sombong, nggak, kurang peduli. Kalau kita peduli sama dia 100, dia peduli sama kita cuma 50. Kita 100% sangat peduli pada ilmu, maka ilmu dia respon cuma 50. Kalau kita semangatnya 50, ilmu mau ke kita cuma 25. Kalau semangatnya cuma 10, berapa dapat? Cuma 5. Maka semangat harus 200 biar dapat 100. Ya. Jangan menyesal nanti. Kalau waktu kecil di sini lagi belajar nakal, malas, bosan, pada saat nanti menyesal. Ini ingat apa yang ayah katakan hari ini,
Kalau di sini malas, cengeng, manja, bentar-bentar minta pulang, malas belajar. Akhirnya nanti tidak tahan di sini, minta pulang, nggak mau lanjut. Nanti pada waktu tua baru menangis. Kenapa dulu saya tidak semangat cari ilmu? Menyesal. Maka jangan menyesal. Maka pertama, ayo semangat. Yang kedua, supaya pesantren ini lebih maju ke depan, perjalanannya menanjak, jangan cuma datar, apalagi menuki. Makin lama makin ke bawah, tapi makin lama harus menanjak. Maunya menanjaknya begini, kalau nggak begini menanjak juga boleh, asal menanjak. Tapi hati-hati jangan sampai menuki. Ini sangat ditentukan. Pertama oleh pimpinan. Yang kedua, tidak cukup dengan pimpinan. Ini rijal-rijal holal pimpinan ini. Itulah para dewan guru, para yang pembantu-pembantu di sini. Itu sangat menentukan sebagai pasukan untuk sukses. Perjuangan Rasulullah itu sukses, membawa Islam menyebar kemana-mana karena ada rijal holal Rasul. Ada pasukan garda di sekeliling yang benar-benar menangani persoalan tuntas, terukur dengan baik. Maka ini hal yang sangat penting. Alhamdulillah kita banyak guru-guru di sini. Semoga semangatnya jangan hilang. Yang susah ini semangatnya cepat padam. Kalau udah dipompa semangat sebentar, udah itu udah hilang lagi, nggak berapa jam udah hilang. Apalagi udah tidur, bangun tidur nggak ada semangat lagi. Ini jadi masalah, ini manusia bocor nih. Dipompa tapi bentar aja udah lembek lagi. Ini banyak manusia seperti ini. Tapi kita manusia yang tidak pernah patah semangat, istiqamah. Semangat itu tahan. Jangan seperti baterai yang suar itu. Udah dicas penuh apinya, bentar nggak ada api lagi. Ini baterai tidak bagus. Tapi kalau baterainya bagus, kalau sudah dicas tahan lama dia. Ini apa? Baterai gimana ini depan saya nih? Pak, baterai suak. Sebagai ini baterai bagus, yang tidak pernah padam semangat. InsyaAllah kalau ini pas rijal-rijal oleh Rasul, InsyaAllah kita berharap ini berkah ke depan, semakin maju ke depan, dan menjadi siapa yang keluar dari sini keluar sukses, keluar bahagia dunia dan akhirat. Inilah disinilah kita tempat menentukan masa depan kita, masa depan di dunia selama kita hidup sampai ajal, dan masa depan akhirat kita di syurga. Inilah awal dari perjalanan hidup kita. Kalau menuju syurga, tidak boleh tidak, harus cari ilmu yang diwarisi oleh Rasulullah. Kemudian amalkan itu, kemudian Allah akan berikan ilmu yang belum kita tahu. Maka sampai di sini saja. Semoga kita semua